Bu Bapak kekasih, karena dosa adalah urusan penting, urusan serius, maka bayarannya pun mahal. So, itu tema firman Tuhan hari ini, mahalnya harga penebusan dosa. Tidak ada satu harta pun, tidak ada cara manusia satu pun yang dapat menebus dosa. Pak, kan ada agama, nanti saya jelaskan. Jadi kita juga heran nih, kenapa banyak agama ya? Kenapa juga datang Yesus yang menebus? Karena ini perlu dijawab Bapak Ibu. Sementara agama begitu banyak di dunia itu bukan 5. Indonesia 5. Di dunia itu bisa belasan Bapak Ibu. Anda belum kenal Bahai. Anda gak kenal Sai Baba. Terus apa lagi? Anda gak kenal kejawen. Anda gak kenal kebatinan. Itu semua kan menurut mereka kepercayaan. Itu baru di Indonesia. Belum di luar. Ada namanya apa ya? Saya lupa itu. Saya sering kali mengirim renung firman Tuhan kepada ibunya, anaknya, agamanya itu. Saya lupa namanya apa gitu. Jarang saya dengar itu. Ada juga di Amerika. Jadi Amerika itu bebas banget agama, asal jangan tinggal mengganggu orang. Agama begitu banyak. Kenapa banyak? Sementara datang lagi juru selamat Yesus yang mau dirinya sebagai agama Kristen. Mari kita mulai masuk. Dalam Mazmur 49, tak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya. Atau dengan bahasa lain, tak ada seorang pun bisa membebaskan dirinya, dosanya, hukuman kekalnya, ya, sebagai tebusan untuk bayar tebusan kepada Allah, untuk ganti nyawanya supaya nyawanya tidak binasa. Karena terlalu mahal harga penebusan nyawanya dan tidak memadai, tidak layak, tidak pantas untuk membayar selama-lamanya, bukan untuk sementara. Begitulah kata Mazmur. Diperjelas dalam suratan Petrus, bilang untuk membayar ini, membayar dosa kita bukan dengan emas perak. Orang kaya yang mati dalam Lukas 16, kaya luar biasa mati. Gak ada yang bisa tebus, gak ada yang bisa bela kekayaannya, ditinggal. Minta setetes air pun tidak didapatkan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas perak. Melainkan dengan darah yang sangat mahal. Darah Yesus Kristus yang sama dengan darah anak domba sebagai gambaran yang tak bercacat. Domba yang tak bercacat, tak bercelah, tak bernoda. Pak, kan kalau mau mati buat orang saja gampang. Banyak preman-preman mati buat yang lain, berani taruhan nyawa. Iya, tapi yang mati preman, yang dosanya banyak. Jadi kalau preman itu mati buat saya, gak ada gunanya penebusan itu. Pembelaan preman terhadap saya tidak berarti apa-apa, orang yang mati, orang berdosa kok. Tapi yang mati itu mesti yang tak bercacat, gak ada dosanya, satu pun gak ada. Itu kan langka dan sangat langka sekali Bu Bapak. Itu disebut dengan terlalu mahalnya. Orangnya saja terlalu langka, apalagi nyawanya, terlalu mahal. Manusia dari zaman ke zaman berusaha mengatasi dosa-dosanya. Karena setiap manusia akan mengembuskan nafas, selalu memikirkan dosanya. Bagaimana dosa saya dapat diselesaikan. Oke. Di dunia saja, kalau manusia salah, ya, sejahat apapun, sekeras apapun, sekejam apapun, kalau orang salah, nuraninya pasti ngomong, kamu salah, kamu kena hukuman. Ada hukum karma, minimal gitu, ada hukum karma. Kalau nggak sekarang dibalas, nanti yang dibalas. Di dunia saja ada pengadilan, ya ada pengadilan hukum. Apalagi di akhirat. Kadang sih gue heran saya dengan berita yang baru-baru ini makin lama makin aneh. Uang gereja 28 miliar. Uang gereja lagi. Kalau uang perampok, nah kita pikir dirampok. Ini uang gereja. Gak bisa pikir. Kalau saya ngambil aja, udah rasanya gak bisa tidur saya. Apalagi saya menggunakan untuk ke Yerusalem, makin aneh aja. Pendeta mengambil uang gereja untuk pergi ke Yerusalem. Makin aneh sekali. Kok bisa gitu? Kemana nuraninya?
Saya yakin dia sepanjang jalan nggak bisa tenang gelisah, makanya ketangkep akhirnya. Ketangkep juga. Manusia itu pasti tahu ada pengadilan. Pengadilan bumi, pengadilan akhirat. Nah karena itulah manusia itu berusaha. Gimana ya caranya ya menyelesaikan pengadilan ini, kan nggak bisa disogok hakim akhirat. Kalau nggak ada pengacara-pengacara yang berani di Indonesia, kalau anggota DPR MPR nggak seperti sekarang ini, itu lewat itu yang begituan lolos tuh. Sandiwara begitu tuh lolos banget itu. Saya bersyukur bangsa ini makin peka, wakil rakyat kita makin peka. Muncullah agama untuk mengatasi tadi tuh perasaan bersalah itu. Nah sekarang pertanyaan, memadai agama? Mari kita korek agama itu apa. Jadi jangan asal terima, agama itu apa? Korek, bongkar. Agama adalah usaha manusia. Ini agama berasal dari bahasa Sanskerta. Sama seperti karma, nah, itu bahasa Sanskerta itu. Reinkarnasi itu. Tumimba lahir itu Sanskerta tuh. Apalagi ya. Ya yang seperti itulah. Seperti itulah. Agama itu juga dari bahasa Sanskerta. Dari dua suku kata. A dan gama. A artinya dalam Sanskerta tidak. Gama artinya kacau. Jadi agama itu artinya dibuat tidak kacau. Atau dengan bahasa lain agama itu diberikan, diciptakan supaya hidup masyarakat tidak kacau. Contoh saja yang gampang. Saya nggak sebutkan agama apa, tapi ada satu agama tertentu. Dia melihat bangsa lain, dia kan hidup di satu bangsa, lalu dia bergaul dengan bangsa lain. Di bangsa lain ini dia lihat, wah tertib nih, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu tertib sudah ribuan tahun yang lalu ibu bapak. Saya tanya sudah kira-kira tebak ya, tebak aja. Kenapa orang Yahudi hidupnya tertib? Dari ribuan tahun lalu. Dia nggak membunuh, dia nggak mencuri, dia ngambil hak orang lain, dia hormati ayah ibunya. Dari mana orang Yahudi bisa tertib begitu? Taurat. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang diberikan Tuhan hukum adalah Yahudi. Yahudi itu ribuan tahun lalu, zamannya Musa. Coba bayangin zaman Musa kapan itu? Sebelum Hindu ada, Hindu itu bareng sama Abraham, ya Abraham dulu. Nah kemudian di tengah-tengah perjalanan Musa datang. Allah memanggil Musa untuk menerima hukum Tuhan itu. Dan hukum itu yang menuntun bangsa ini. Jadi satu orang ini bergaul dengan orang Yahudi. Wah kok tertib ya orang Yahudi ya. Dia lihat bangsa sendiri. Waduh nyambung ayam, berkelahi, mata ditusuk, lidah tangan dipotong, gak judi, kawin gak karuan berkali-kali, anak kecil pun dikawinin. Jadi nggak ada aturan hidupnya. Nah satu orang ini terpanggil, dia tiru tuh, dia ambil tuh budaya itu, budaya Yahudi itu, aturan-aturannya. Saya bilang begitu nih ya, tafsir saya. Diambil, diadopsi kebudayaan itu, kebiasaan itu, diajarkan ke bangsanya. Dia nggak bilang agama sebetulnya. Anda perhatikan, setelah orang ini meninggal, kitab sucinya ratusan tahun baru diciptakan. Saya ulang lagi. Setelah orang ini meninggal, baru diciptakan kitab sucinya. Jadi dia tularkan ajaran dari Yahudi itu kepada bangsa sendiri yang kacau balau. Zaman di jahiliyah namanya. Dari mana saya belajar? Ya belajar di waktu kuliah dulu, diajarkan gitu sejarahnya. Diadopsi, makanya nggak heran kitab sucinya hampir sama. Ada Taurat, ada Jabur, ada juga Injil dipakainya. Nah kan dari mana? Kalau di kelas, umpamanya di kelas, lagi ujian ya, terus saya sebagai dosen saya keluar. Saya balik lagi setengah jam kemudian, kumpulkan semua hasil ujian, hampir sama semua jawabannya. Lalu Anda jawab apa? Ini pasti pernah nyontek nih. Betul tidak sih? Saya nggak usah pakai CCTV, saya nggak usah pakai saksi. Logika akal sehat saya akan berkata kalian nyontek. Oh sama tulisannya. Itu pernah terjadi di kelas saya dulu. dosen bahasa Yunani saya suruh terjemahin. Dia sebetulnya pengen uji kita kan calon hamba Tuhan. Itu mata kuliah belum pernah diajarkan, diujikan ke kita, kelabakan kita. Wah apaan ini belum pernah. Dia bilang, Bapak pulang dulu ya. Karena kebetulan rumahnya sama kampus dekat, dia istirahat dulu. 1 jam kemudian dia balik. Oke kumpulkan semua.
kumpulkan. Besok dia langsung, saya lihat ini tulisan semua sama. 90% jawabannya sama. Bisa sama titik komanya lu bahasanya. Goblok tuh yang nyontek ya. Kurang variasi dia. Hah? Iya kok persis Mas Pastor. Titik komanya karena bahasa Ibrani Yunani kan begitu nggak bisa udah. Saya bersyukur loh Ibu Bapak. Saya termasuk yang tidak saat itu. Ada jangan tepuk tangan dulu jeblok. Angka saya jeblok nilai saya. Kita ada 4 orang yang biasa memang memimpin sekolah itu, kelas itu, nggak mau punya pendirian, jangan nyontek dia bilang, Sam jangan. Dia tuh udah bisa tebak kira-kira ini dosen ini pasti nguji nih. Dia sengaja keluar supaya menguji kita. Betul, langsung dia berkata gini, Bapak tahu kalian semua nyontek. Kok Bapak tahu? Lihat jawabannya sama semua. Hanya 4 orang ini yang enggak, tapi nilainya di bawah 6. Jeblok kita nggak bisa jawab. Kita jujur itu yang nggak bisa. Ternyata memang betul. Bapak nggak pernah ajarkan ini mata kuliah ini. Jadi yang 4 lulus, yang 90% tadi yang lebihnya suruh ulang lagi lu. Suruh ulang lagi. Nggak lulus mereka akhirnya. Ibu Bapak, jadi sama, selaras dengan agama. Kalau hampir sama semua, dari mana? Emang dia barengan dapat ilham, dapat wahyu? Kan enggak. Itu didapatkan beberapa puluh tahun, ratusan tahun kemudian baru didapatkan itu. 600 tahun kalau nggak salah bedanya. Dari mana? Ya bergaul, ya nyontek Bapak Ibu. Kan begitu ya, logika akal sehat berkata begitu. Itu yang namanya agama. Nah versi yang lain, ini versi lain. Saya temukan di Google jawaban gini. Agama itu muncul dari sebuah tradisi yang berkembang. Contoh seperti di Cina. Di Cina Anda lihat, orang Cina hormati orang tua enggak? Ya. Orang Cina suka memberi enggak? Ya. Anda tahu enggak orang Cina kenapa memberi? Bukan karena royal. Bukan karena baik hati. Ada ajaran, kalau you tabur, you akan tuai. Anda lihat kalau ke Tepekong, kasih lilin. Lilinnya bisa 1 pohon kelapa. Karena mereka punya prinsip gini, makin besar nyala dari lilin itu, makin besar pintu rezeki akan terbuka. Itu prinsip. Dulu rumah saya Tepekong, jadi saya tahu. Dulu AQ saya, yo nggak ngerti AQ sih, di bahasa roh ya. Hah? Kayak paman, dari mama. Dari mama, AQ dan QME saya, itu dua-duanya lotung. Dua-duanya surupan di rumah. Tiap hari kita nggak nyaman lah. Udah AQ surupan, QM-nya ikut juga. QM-nya juga kesurupan karena dia bisa transfer. Dua-dua kesurupan. Nah kita kan kelabakan ngebenahinya. Kalau kesurupan nggak sadar lu banyak barang berantakan nih Bapak Ibu. Mereka tuh ada buka praktek di rumah. 40 tahun loh Bapak Ibu. Dari papa dulu masih muda begitu. Ibu Bapak kekasih, jadi mereka berkembang. Jadi ayo, siapa yang mau rezeki banyak, bawa lilin gede. Nanti kalau lilin gede kan cahaya gede terangkan. Nah rezeki gampang masuk tuh makin besar. Makanya berlomba memberikan yang terbaik supaya rezeki juga datang terbaik. Begitu prinsipnya, itu namanya kehidupan budaya. Ajaran-ajaran filsafat datang dari Taoisme, datang dari Konghucu. Dulu di Indonesia Konghucu bukan agama, apa? Budaya. Masuk dalam departemen budaya. Berkembang zamannya Gus Dur, Megawati akhirnya jadi agama sekarang. Dulu kan tentatif kalau libur. Nggak harus. Ya yang mau libur, nggak libur ya nggak apa-apa kan gitu ya, tentatif ya. Sekarang bikin libur. Ya, hari Imlek tuh libur, dulu kan tentatif Bapak Ibu. Oke? Nah, budaya tertentu di satu masyarakat makin lama makin maju, berkembang jadi kepercayaan. Itu agama. Jadi agama 2 ini. Agama berarti tidak membuat kacau supaya hidup tertib di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, agama itu muncul dari falsafah kehidupan orang setempat. Dijadikan sebuah pedoman kehidupan. Jadi kalau begitu agama adalah ya pengaturan supaya tidak tertib tantangan kehidupan masyarakat setempat. Kurang lebih gitu. Jadi agama
prinsipnya adalah mengatur masyarakat setempat supaya hidupnya tertib. Jangan nyolong lagi, jangan nyuri lagi, jangan ngerampok lagi, jangan membunuh lagi, jangan berdosa lagi. Begitu, itu agama. Kalau isinya agama seperti itu, bisa nebus dosa kita? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau agama cuma mengatur masyarakat supaya hidup tertib, tidak bisa menebus dosa. Kenapa? Karena upah dosa itu bukan tertib, tapi upah dosa itu maut. Orang masyarakat Hindustan, agama jadi Hindu. Orang India, agama jadi Buddha. Karena seorang Buddha yang namanya Siddhartha Gautama itu bermeditasi, mencari cara gimana hidup lebih tertib. Di bawah pohon Bodhi muncullah istilah namanya Bodhisattva. Mencapai penerangan menurut dia, dapat wejangan-wejangan, nggak tahu dibilang secara ilahi, enggak, pencerahan aja disebutnya. Nggak ada pewahyuan. Anda tahu namanya pewahyuan? Allah memberikan firman-Nya, perkataannya kepada manusia. Musa itu pewahyuan. Yohanes itu pewahyuan di Pulau Patmos. Tapi agama-agama tuh nggak ada yang begitu Bapak Ibu. Hasil pencerahan hidup seseorang di satu tempat, di satu masyarakat disebut agama. Di Cina muncul Taoisme, Konfusianisme. Apakah Konfusianisme dan Taoisme adalah pewahyuan? Bukan. Konfusianisme, Taoisme itu adalah pencerahan hidup oleh seseorang yang terus merenungkan dan menggumuli kehidupan. Andaikan saya tidak jadi pendeta, mungkin saya salah satu jadi filsafat. Saya akan merenungkan hidup. Oh, memang dari dulu saya suka merenung. Kok hidup begini ya? Nah, saya akan tulis. Saya suka menulis. Anda kalau masuk ke rumah saya, di kamar saya itu banyak coretan. Di kantor banyak coretan, di kamar banyak coretan. Kertas selalu ada dengan pulpen. Karena tiap kali ada ide, ada muncul sebuah pikiran, saya tulis. Supaya besok gak lupa. Kayak gini nih bentuknya, tulisan. Banyak beginian di kertas, di kamar dan di kantor saya. Mungkin kalau saya nggak jadi pendeta, mungkin saya jadi ahli filsafat. Dapatkan pencerahan, lalu saya ajarkan kepada saudara kalau saudara nggak punya agama. Gitu loh. Jadi menurut saya agama bukan alat tebus, tapi tata cara hidup tertib. Paham? Jadi kalau begitu apakah agama dapat menebus dosa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini alasannya. Alasannya karena Roma mengatakan, kitab suci mengatakan upah dari dosa yang kita buat adalah maut. Maut nggak bisa dibayar dengan tata tertib. Maut nggak bisa dibayar dengan tertib. Kematian, hukuman binasa, hukuman kekal neraka nggak bisa dibayar dengan tata tertib. Jadi Anda dan saya nggak butuh agama, kita butuh seorang penebus. Dunia butuh penebus, dunia bukan butuh tata tertib. Memang perlu, tapi yang dibutuhkan untuk terhindar dari neraka adalah kematian seorang yang gantiin kita. Disebut ditambahkan karunia Allah, yaitu Yesus itu karunia Allah. Pemberian Allah, dengan kematian dia kita terima hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, lanjut. Pak, kalau cuma mati aja kan banyak yang bisa mati. Betul, Nabi bisa mati buat saya, misionaris bisa mati buat saya. Tapi siapa dia? Misionaris masih ada dosanya, Nabi masih ada dosanya, sahabat saya masih ada dosanya. Jadi kalau sahabat saya misionaris mati buat saya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Karena dia juga orang berdosa. Masa jeruk makan jeruk, gitu katanya. Orang berdosa mati buat orang berdosa juga nggak masuk akal. Nggak ikuti aturan main Tuhan. Aturan main Tuhan adalah upah dosa itu maut. Untuk membayar maut, mesti ada yang menggantikan maut dari orang yang nggak pernah berdosa, gitu. Kalau orang berdosa mati buat orang berdosa, aturan mainnya nggak kena, nggak dipenuhi syarat itu. Aturan main yang benar adalah dosa harus dibayar oleh kematian orang yang nggak pernah berdosa. Nah cari dah di dunia ini nabi mana yang nggak pernah dosa? Nggak ada nabi yang nggak pernah dosa. Jadi nabi nggak bisa mati gantiin kita. Coba perhatikan ya. Yesus kenapa begitu mahal? Kita sebut harga dan nyawanya.
Dia ciptakan langit dan bumi pakai apa? Hei jadilah bintang-bintang, cakrawala, samudra raya, ikan-ikan di laut, binatang di udara, binatang di darat. Pakai apa? Ngomong doang. Hai badai berhenti, lalu berhentilah badai. Hei setan keluar. Pakai apa? Sabda. Jadi kalau Anda berantem di rumah suami istri, hei setan keluar. Nah keluar tuh istrinya tuh. Pakai perkataan. Hei orang sakit sembuh. Hei orang lumpuh bangun. Hei orang mati bangkit. Pakai apa? Perkataan. Semua karya, semua mujizat dikerjakan hanya dengan perkataan. Tapi waktu dia tebus dosa kita, dia nggak bisa pakai perkataan. Itu bukan permainan. Itu bukan aturan main yang benar. Aturan yang main yang benar adalah untuk menebus dosa kita, dia nggak bisa pakai kata-kata. Kalau memang Tuhan Maha Pengampun, dia bilang, hei aku ampuni kamu. Gak bisa begitu. Tuhan punya aturan. Gak seenaknya. Tuhan, aku ampuni kamu. Gak bisa. Harus ada harga yang dibayar. Itu persoalannya loh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa harga Tuhan Yesus terlalu mahal? Waktu menebus dosa kita, dia harus bayar dengan nyawanya. Itu aturan. Allah nggak bisa dibohongi, Allah nggak bisa main-mainan, sandiwara, nggak bisa begitu. Jaksa, pengadilan, hakim, pengacara bisa main-mainan, sogok-sogokan, suap-suapan, kong kali kong, bisa. Tapi Tuhan nggak bisa, nggak bisa. Aturan mainnya, maut mesti diganti dengan maut. Harus ada orang yang mati tanpa berdosa. Oh siapa? Cari di dunia ini. Satu orang pun gak ada. Makanya Allah mengambil inisiatif. Jadi manusia. Allah mengambil inisiatif sendiri. Karena kasihnya didorong kasihnya. Dia turun jadi manusia. Sampai saya sering berkata. Dia lebih mencintai kita daripada nyawanya sendiri. Halo? Anda menyayangi nyawa saudara? Ya. Umpamanya ada orang sakit ginjal. Orang lain. Bukan anakmu, bukan saudaramu. Dia bilang, Bu, bisa nggak sumbangin ginjal ibu buat saya satu? Kasih nggak? Nggak mau kita, padahal ginjal kita 2. Kita nggak kasih satu pun juga. Kenapa nggak dikasih? Karena ginjalnya jelek, kita buatan cungpo. Bercanda saya. Walaupun kita punya 2, kita nggak berikan 1. Dikasih uang pun kita nggak mau. Kalau ada orang menjual ginjal, terpaksa aja saya tahu. Kita punya ginjal 2, 1 kita nggak berikan. Yesus punya nyawa 1, satu juga berikan buat kita. Masa dia nggak lebih mencintai kita daripada nyawanya sendiri? Makanya mahal banget dah Bapak Ibu. Saya heran kalau orang menjual Yesus. Kok bisa gitu? Apa pikirannya nggak sampai ke sana? Betapa mahalnya pembayaran ini. Dia nggak bisa dengan perkataan. Dia membayar dosa kita dengan nyawanya sendiri. Dia tebus dosa kita dengan nyawa Allah sendiri. Gak pikir secara pikir. Kalau ada seorang presiden mati buat saya kagumnya luar biasa dengan presiden itu. Padahal saya gak kenal. Tapi ada Allah satu-satunya mati buat saya. Lebih heran lagi. Kok bisa Allah yang gak saya kenal mati buat saya? Anda mesti pikir ke situ loh Bapak Ibu. Itu yang membuat Anda gak bisa kendor. Itu membuat kita setia sampai mati. Harganya terlalu mahal. Yesus membayar dosa kita. Terlalu mahal. Semua gampang dilakukan. Dengan perkataan saja. Tapi dia susah ketika mengambil keputusan untuk membayar nyawa saudara. Tahukah sebelum Jumat hari ini. Kemarin sore dia bergumul di Getsemani. Itu pergumulan puncak buat dia. Itu puncaknya dari segala pergumulannya. Kalau di Getsemani kemarin sore dia berkata, Bapak aku pulang aja ya, aku gak tahan. Aku tahu penderitaanku luar biasa dahsyatnya, mengerikan. Aku pulang ya, nanti aja deh kalau gitu atau tahun depan. Pulang dia gak jadi, gak ada Jumat Agung. Keputusan sore Kamis kemarin itu penting sekali. Untuk menentukan harga yang harus dibayar. Untung dia berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Maka hari ini kita rayakan Jumat Agung. Terlalu mahal. Sangat mahal sekali bayaran yang diberikan kepada kita. Nyawanya sendiri. Tentu nyawanya lebih mahal dari sorga.
Nyawanya lebih mahal daripada malaikat. Nyawanya lebih mahal dari seluruh harta dunia ini. Bahkan seluruh alam semesta ini tidak sebanding dengan nyawanya. Itu dikorbankan demi kita. Luar biasa ini. Luar biasa. Renungkan ini ibu bapak, tiap kali Anda mau berbakti. Renungkan. Mahal harga yang dibayarkan. Lanjut. Karena mahalnya. Karena begitu pentingnya. Maka harusnya berita ini gak boleh didiamkan. Sekarang berita yang paling heboh apa di dunia ini? Sampai pemerintah berkata, itu gedung DPR matiin listrik ya. Di rumah saya juga matiin listrik. Jalan-jalan gelap semua Citra 3 kemarin. Ibu bilang, mati lampu. Saya bilang keluar, iya mati semua. Rupanya bukan gedung DPR, semua jalanan di daerah tempat kami dimatikan lampunya. Terus di rumah saya juga ada ibu gembala, matiin juga, matiin udah. Gelap tuh. Yang gak pakai dimatiin, dispenser pun dimatiin, dicabut. Mestinya kita biarkan aja ya. Gara-gara apa ibu bapak? Itu perang Iran tuh. Selat Hormuz ditutup. Sehingga kapal-kapal tanker Amerika, Indonesia, apalagi Israel, nggak bisa mundar-mandir. Harga minyak jadi melambung. Harga jadi mahal nih. Tadinya mau pergi, batal. Kapalnya nggak mau terbang. Tanya kenapa kapal nggak terbang? Afturnya mahal pak. Harga tiket itu nggak sebanding dengan aftur yang sekarang. Jadi banyak pesawat yang stop nih. Mulai tadi malam berita itu datang. Mahal. Itu berita. Disampaikan seluruh dunia. Anda tahu nggak? 1-2 bulan yang lalu, kalau nggak salah Stella, kirim WA ke saya. Pak Samuel, kok kenapa di Indonesia ini nggak ada berita? Di Jepang udah dikasih tahu nih, ya. Di Australia disuratin rakyatnya, dikirimin surat, di WA kan, siap-siap ya gitu. Akan terjadi kemerosotan kebutuhan, terjadi harga akan melambung gitu, rupa hemat gitu. Rakyat Singapura juga gitu, Indonesia baru kemarin ini. Akhirnya juga Indonesia bikin penghematan. Itu berita penting. Kematian Yesus, penyelamatan jauh lebih penting dari berita ini. Mestinya jangan dibiarkan. Saudara mesti beritakan. Jangan selamat sendiri. Lihat di rumahmu masih banyak orang gak percaya Yesus. Lihat di kantormu juga banyak teman-teman belum percaya Yesus. Lihat teman mainmu juga masih banyak belum percaya Yesus. Teman SMA saya juga begitu. Saya kirimin tiap hari renungan. Pesan gembala kepada mereka. Masa bodoh, lu mau percaya syukur gak percaya. Pokoknya tugas saya berikan. Syukur-syukur ada 2-3 orang yang nyangkut juga. Kalau ketemu dalam reuni ngomong saya bilang kita udah tua semua nih. Lihat minggu lalu teman kita meninggal. Ntar gilirannya kamu, saya mau belakangan. Saya bilang gitu. Diem aja semua teman-teman, diem semua. Waktu Natal kemarin, ayo Pak Samuel yang doa. Tadinya emang gak ada kalau reuni begitu. Sekarang Pak Samuel mulai ada kelunakan. Saya tanya sama mereka, kalian yakin gak sih kalau mati selamat? Diam semua, gak ada yang saya jawab. Karena agama mereka menjawabnya mudah-mudahan. Gak ada kepastian. Nah Anda masuk ke situ untuk memberitakan ini loh keselamatan. Betapa pentingnya kau selamat dari hukuman dosa. Betapa penting. Yesus satu-satunya jalan. Di mana dituliskan dalam kitab suci. Akulah jalan kebenaran kehidupan, tak seorang pun. Bayangkan tak seorang pun berarti tak satu agama pun. Kalau tak seorang pun berarti tak satu agama pun. Yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui kematian Yesus. Kan jelas banget ini. Yang berikutnya dalam Kisah Rasul pasal 4:12. Di kolong langit ini tidak ada keselamatan pada siapapun. Kalau pada siapapun, nabi manapun gak bisa memberi keselamatan. Cuma ngajarin tradisi, cuma ngajarin kebiasaan, cuma ngajarin tata tertib supaya hidupmu teratur. Itu nabi-nabi, itu agama-agama, tapi gak nebus. Itu persoalan besarnya, itu perbedaannya. Di kolong langit ini, di bumi ini gak ada nama lain. Kecuali Yesus saja yang dapat penyelamat. Karena Yesus itu Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Itu persoalannya ibu bapak, sehingga kita dapat diselamatkan. Nah, apakah tidak ada perintah? Justru ada perintah. Ini perintahnya, kabarkan Injil.
Pergilah, hei saudara-saudaraku, gak usah jauh-jauh. Tetanggamu belum terima, keluargamu belum terima, teman kantormu belum terima, teman mainmu. Jadi perginya gak usah jauh, mahal biayanya. Tetangga-tetangga yang terdekat, pergi. Karena bahasa Yunani pergi itu adalah tempat di mana kita bisa menemui orang. Itu maksudnya pergi, bukan jauh-jauh. Jadikan semua muridku. Jadi setelah dia bertobat, lalu dibimbing, diajar, namanya murid itu. Ya, setelah Anda menginjili teman-teman, dibawa ke gereja, dibawa ke persekutuan, dibimbing, diajar seperti hari ini. Supaya mereka makin mengerti siapa Yesus itu. Itu maksudnya. Jangan terlambat. Jangan seperti orang kaya yang berkata, Bapak Abraham tolong dong, aku udah menderita di sini. Udah ada contoh nih, kita udah baca Alkitab Lukas 16, ada contoh yang sudah ke neraka, ngerasain perasaan penderitaan. Dia bilang, tolong Pak Abraham, itu Lazarus hidupkan lagi dong. Dia tahu rumah ayahku, dia tahu ada 5 saudaraku, supaya dia pergi memberitakan. Peringatkan dengan sungguh-sungguh, supaya mereka jangan alami seperti aku sekarang ini. Kan udah ada beritanya. Bukan cuma kabar keselamatan, udah ada contohnya. Udah ada yang menderita, udah ada yang masuk neraka, ngasih tahu, diingatkan. Nah, kita mesti jangan diam. Ayo dong pergi. Selamatkan mereka, kasihan mereka. Tapi hati-hati, bijaksana ya. Jangan jelekan agama orang ya. Jangan omongin agama orang, ngomongin aja. Kita semua orang berdosa. Kita butuh penebus yang bisa memberi kepastian. Mau nggak namanya Yesus Kristus? Dia udah mati disalibkan untuk dosa kita. Mau terima dia nggak? Kalau mau aku doakan. Itu saja intinya. Jangan sebut agama orang supaya tidak jadi benturan dan sakit hati. Setuju? Halo? Ya, Jumat Agung hari ini menjadi momen buat kita bertolak. Memberitakan Injil seperti diperintahkan dalam Matius 28 ini. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu nanti kita baptiskan mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Nanti selanjutnya kita bimbing dia, ajarkan dia seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Pasti Tuhan sertai kita. Bagian terakhir. Ngapain sih Yesus? Pernah dibaca nggak? Ngapain Yesus waktu mati? Rohnya keluar dari tubuhnya. Pergi, tur ke Swiss, ke Eropa, ke Jepang. Ini Petrus mengatakan, di dalam roh, masih dalam kubur, ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang dipenjara di neraka sana, di alam barzah di sana. Kalau bahasa sederhananya, ketika Yesus dikuburkan, rohnya keluar, pergi ke dunia orang mati. Di sana dia memproklaim, dia memberikan penegasan, dia memberitahukan bahwa melalui kematianku saat ini, dia bahkan dari kejadian matiannya hari Jumat, iblis dikalahkan, kuasa kematian dikalahkan, kuasa dosa dikalahkan. Jadi dia memproklamirkan, dia menyampaikan Injil itu kepada orang-orang. Bukan ini di dunia, tapi sampai di akhirat. Jadi betapa pentingnya berita keselamatan ini. Sampai akhirat pun diberitahukan. Nah, kita yang ada di bumi jangan diam, beritakan. Karena Tuhan sendiri memberitakan ke dunia orang mati dan ke dunia orang hidup juga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Darahmu Yesus sucikan